Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat walaupun anak-anak belajar dari rumah. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4, pelajaran ke-7 dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan subtema mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan jumlah malaikat dan tugas-tugasnya. Anak-anak, ada berapa jumlah malaikat Allah? Jumlah malaikat Allah itu sangat banyak. Akan tetapi yang wajib kita kenal adalah 10 malaikat. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Wahyu adalah perintah Allah, firman Allah yang diberikan kepada rasul-rasulnya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah memberikan rizki. Rizki berupa kesejahteraan kepada seluruh makhluk hidup, baik makhluk hidup yang berada di langit maupun berada di bumi. Rizki yang diberikan berupa hujan dari langit, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Sangkakala adalah sebuah trompet besar yang ditiup di hari kiamat. Menurut Al-Quran, tiupan sangkakala terjadi ada 3 kali. Menurut Al-Quran, tiupan sangkakala ini akan ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan kejutan. Tiupan kejutan ini mengingatkan akan adanya hari kiamat. Pada saat itulah hari kiamat terjadi. Pada tiupan pertama kali ini, bumi akan berguncang dengan dahsyatnya, sehingga manusia akan lari ketakutan. Tiupan yang kedua adalah tiupan kematian. Pada tiupan kali ini, semua makhluk hidup yang bernyawa akan mati. Tidak ada satupun makhluk hidup yang akan tersisa di muka bumi ini. Tiupan yang kedua yaitu tiupan kematian. Pada tiupan yang kedua, semua makhluk hidup yang bernyawa akan mati. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di muka bumi ini. Yang hidup cuma satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Pada tiupan yang ketiga ini,
semua roh yang telah mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar dan menunggu pengadilan yang seadil-adilnya. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israil. Malaikat Israil disebut juga dengan malaikat maut. Masya Allah. Jadi malaikat Israil ini kenapa disebut malaikat maut? Karena malaikat Israil adalah tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik binatang, manusia. Itu tugas malaikat Israil. Malaikat yang kelima yaitu malaikat mungkar. Malaikat yang keenam adalah malaikat nakir. Malaikat mungkar dan nakir adalah tugasnya menanya di kubur. Adapun pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir diantaranya adalah: 1. Siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, apa kitabmu? Yang keempat, siapa nabimu? Yang kelima, di mana kiblatmu? Dan yang keenam, siapa saudaramu? Malaikat mungkar dan nakir ini akan memiliki wajah yang menakutkan, yang menyeramkan apabila bertemu dengan orang-orang yang meninggalnya su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang durhaka kepada Allah, na'udzubillah. Tetapi malaikat mungkar dan nakir ini akan memiliki wajah yang ramah tamah, yang murah senyum, yang rupawan, menyambut dengan baik apabila bertemu dengan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal baik. Yang kedelapan adalah malaikat atid. Malaikat atid bertugas untuk mencatat amal dan buruk. Jadi anak-anak, setiap hari kita tidak luput. Oleh pantauan malaikat raqib dan atid. Kita berbuat baik, kita berbuat buruk, setiap hari akan dicatat dan ditulis oleh malaikat raqib dan atid dan akan dilaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam bertindak, sehingga laporan yang diberikan oleh malaikat raqib dan atid berupa laporan yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik disebut juga dengan malaikat Zabaniyah. Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Serem ya anak-anak. Jadi mendengar kata neraka saja sudah serem ya, dan dijaga oleh malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini memiliki wajah yang seram, selalu marah, tidak pernah tersenyum. Kenapa? Karena menjaga orang-orang yang buruk tingkatannya, yang senantiasa ingkar kepada Allah sehingga masuk neraka.
Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan sebaliknya wajahnya sangat rupawan, murah senyum, ramah tamah, selalu gembira, karena menjaga orang-orang yang masuk di surga, yang mana orang-orang yang ada di dalam surga adalah orang-orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki akhlak yang baik sehingga masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang masuk di dalam surganya Allah. Amin. Anak-anak, setelah mengikuti video pembelajaran kali ini, ayo untuk kegiatan di rumah, anak-anak hafalkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kemudian, Ibu akan memberikan tugas-tugas sebagai berikut. Tugas yang pertama, berapa jumlah malaikat yang wajib dikenal? Tugas yang kedua, mengapa kita harus berhati-hati dalam bertindak? Yang ketiga, sebutkan nama lain dari malaikat Jibril. Yang keempat, sebutkan 3 tahapan tiupan terompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Pertanyaan yang kelima, sebutkan pertanyaan yang diberikan kepada malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. 3 saja disebutkannya ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini, dan untuk selanjutnya kita tunggu video pembelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.